Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Amelia dan di sebelah saya ada Saya Cindy Kristina Borusyagian. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan video UTS yang bermateri bentuk-bentuk ancaman negara. Baiklah, kami akan mempresentasikan pengertian dan bentuk-bentuk ancaman negara. 1. Pengertian ancaman. Ancaman adalah berbagai bentuk usaha yang memiliki sifat dan tujuan untuk mengubah, mengganti, dan merombak berbagai kebijakan yang dilakukan secara konseptual dengan menggunakan tindakan politis dan kriminal. Secara umum, ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata dan memiliki bahaya yang dapat meruntuhkan keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan keselamatan seluruh bangsa dan negara. Sedangkan ancaman non-militer adalah salah satu ancaman yang dilakukan tanpa menggunakan senjata. Ancaman ini biasanya menggunakan kekuatan politik. 2. Bentuk-bentuk ancaman negara. 1. Ancaman di bidang ideologi. 2. Ancaman di bidang politik. 3. Ancaman di bidang ekonomi. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Dan 5. Ancaman di bidang keamanan dan pertahanan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dinilai memiliki suatu kemampuan dan dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia sehingga dapat mengancam terhadap dasar falsal negara Indonesia, yaitu Pancasila. Berikut contoh ancaman di bidang ekonomi, yaitu adalah masuknya berbagai produk yang berasal dari luar negeri karena adanya perdagangan bebas dan tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman dalam bidang politik merupakan sesuatu tindakan atau usaha yang datang baik dari dalam negeri ataupun 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di dalam bidang politik merupakan suatu tindakan atau usaha yang datang baik dari dalam negeri atau luar negeri yang dapat membahayakan dan memecah belah persatuan dan kesatuan yang mengatasnamakan kepentingan politik. Berikut contoh ancaman di bidang politik. 1. Politik uang. 2. Politik sara. 3. Politik oligarki. 4. Penyerangan batas wilayah negara. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi dalam suatu negara tidak dapat berdiri sendiri karena adanya suatu pengaruh dari globalisasi. Adanya globalisasi di bidang perekonomian di satu pihak akan memberikan dampak positif, yaitu dengan terbukanya peluang masuknya berbagai produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Secara komparatif juga memiliki dampak negatif dan tidak seimbang. Ancaman di bidang politik memiliki contoh. 1. Yaitu adanya sikap memenang sendiri. Yang kedua, rendahnya sikap cinta pada produk dalam negeri. 3. Munculnya sikap adaptasi terhadap kinerja pemerintah. 4. Adanya berbagai aliran sesat dan di tengah-tengahnya masyarakat sendiri. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya merupakan ancaman yang berasal dari masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang kemudian membentuk suatu sistem semi tertutup yang sebagian besar melakukan interaksi antara individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut. Ancaman di bidang budaya dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman yang berasal dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam yaitu ancaman yang ditimbulkan dari isu-isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan atau negara nasional yaitu berbagai upaya atau usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan rakyat, keselamatan bangsa dari ancaman, dan keutuhan wilayah suatu negara. Proses menegakkan pertahanan keamanan negara Indonesia tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini dikarenakan pertahanan keamanan negara Indonesia masih mengalami berbagai konflik. Salah satu konflik di Indonesia yaitu konflik SARA, sehingga membuat negara Indonesia menjadi tidak aman dan tentram.
Untuk mengatasi konflik ini, maka negara Indonesia harus menegakkan hukum dan keadilan yang benar dan sesungguhnya. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan Indonesia sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan warga. 2. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 1. Pasal 9 ayat 1. Setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 2. Pasal 9 ayat 2. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan secara wajib. Dan terakhir, pengabdian sesuai dengan profesi. Menurut H. Afandi, bela negara dilandasi 5 dasar, yaitu sebagai berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta. Sekian video presentasi dari kami. Bila ada salah mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.